Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin. Pada majelis yang lalu kita telah membaca dan memahami makna kalimat-kalimat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu ayat 137. Kita baca sampai dengan ayat 141. Ayat-ayat itu sampai dengan ayat 143 menerangkan beberapa keburukan orang-orang munafik. Kita telah terjemahkan ayat 137, 138 dan 139 insyaallah akan kita bahas malam hari ini. Sebelumnya mari kita tilawatil Quran dalam rangka zikrullah, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pada halaman pada halaman 275. Kita mulai ayat 137 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufra tsumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin
ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Wa qad نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين بجهنم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Sampai dengan ayat 141 dulu. Lengkapnya mestinya sampai dengan ayat 143. Para jamaah sekalian, pada majelis lalu kita bersama telah membahas makna ayat 137. Kita ulang sebentar, nanti kita lanjutkan. Innalladzina amanu, sudah tahu artinya semua itu. Berulang-ulang innalladzina amanu ya. Summa kafaru, kemudian ia kafir, mereka kafir. Jadi orang-orang yang telah beriman kemudian ia berubah menjadi kafir, mereka itu dari kafir kemudian ia beriman kembali. Summa kafaru, kemudian mereka jadi kafir lagi. Iman kafir, iman kafir. Terakhir summazdadu kufra, karena sudah berulang kali keluar masuk iman, iman kafir, iman kafir, iman kafir.
lalu bertambah kekafirannya, Allah sudah menetapkan lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak mengampuni buat mereka. Bagaimana orang keluar masuk iman kafir, iman kafir, iman kafir, akhirnya menjadi kafir yang sangat keras. Allah tidak akan mengampuni buat mereka. Dalam keadaan itu ia mati, maka ia mati dalam keadaan kafir. Wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka ke jalan. Jalan di sini adalah jalan menuju ridha Allah. Jalan menuju ridha Allah cuma satu, yang disebut sirat mustaqim. Ya. Nah, itu adalah perilaku model kehidupan keyakinan orang-orang munafik. Karena itu ayat 138, basyiril munafiqin, kabarkanlah kepada orang-orang munafik. Nah, ini orang akan diberi siksa kok diberi kabar gembira. Ini tasbih maklub. Seolah-olah ya bersenang-senanglah kamu nanti di dalam neraka. Ya, bersenang-senang di situ hanya untuk mengejek itu. Basyiril munafiqin, berilah berita gembira orang-orang munafik itu. Tetapi berita gembira ini adalah berita yang menyedihkan. Bi anna lahum, bahwasanya lahum buat mereka azaban alima. Nah, para jamaah yang terhormat, lihat arti bebasnya ya. Tulisan hitam itu 137, 138, 137 bawah itu, halaman 275. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian mereka kafir, kemudian mereka beriman lagi, kemudian mereka kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka, dan tidak pula memberi petunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Nah, para jamaah yang terhormat, hidup ini menuju ridho Allah harus melalui satu jalan, bukan beberapa jalan. Karena di dalam petunjuk surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu fala tattabi'us subula. Sesungguhnya ini jalanku yang lurus cuma satu, ikuti yang satu ini. Wala tattabi'us subula, jangan ikut jalan-jalan yang lalu kami sampaikan beberapa tafsir sedikit. Ketika Nabi menerangkan tentang jalan lurus ini, beliau mengangkat tangan, membuat garis dari atas ke bawah. Satu, ini jalan lurus, ikuti ini. Kemudian beliau untuk kedua kalinya membuat garis-garis malang melintang. Ya, melintang miring, naik turun, kadang-kadang bengkok. Nah, ini jalan-jalan panglimanya setan nanti. Oleh karena itu jangan diikuti jalan-jalan selain jalan lurus itu. Nanti akan jatuh terperosok kepada tempat yang seperti tempatnya orang-orang munafik. Nah, para jamaah sekalian, ayat 138, kabarkanlah, berilah kabar gembira, tapi isinya terbalik, Pak. Itu termasuk melecehkan orang-orang yang iman kafir, iman kafir, iman kafir, lalu bertambah kekafiran. Kepada orang-orang munafik, bahwasanya buat mereka adalah azab yang alima.
Alim itu artinya sakit, Pak. Kalau alim pakai ain itu orang yang pandai. Alim ulama, orang-orang yang cerdik cendekiawan. Kalau alim ulama, orang-orang di rumah sakit, Pak. Orang sakit-sakit itu. Jadi berbeda dengan A dengan A, artinya berubah. Oleh karena itu membaca Quran dituntut dengan makhraj yang benar, supaya tidak berubah makna ayat yang dibaca. Mari kita lanjutkan ayat 139. Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Mas itu kasihkan, Mas itu ada yang kasih. Halaman 277, Mas. Alladzina, mereka yang, orang-orang yang, yattakhiduna, mereka mengambil, mereka menjadikan, al-kafirina, orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir tadi itu yang diterangkan di dalam ayat muka tadi itu. Orang kafir sejak kecil kafir itu sampai mati, atau orang beriman keluar jadi kafir, beriman lagi keluar jadi kafir dan bertambah-tambah kafirannya. Di sini yang dituju orang-orang yang menjadikan, mengambil orang-orang kafir aulia, menjadi pelindung, penolong, pemimpin, min dunil mu'minin, dari selain orang-orang yang beriman. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa orang-orang munafik itu tidak akan mendapatkan ampunan dan tidak akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Nah, apakah kalau ada orang-orang yang munafik yang tidak akan diberi ampunan oleh Allah dan tidak diberi petunjuk jalan yang lurus, akan kau jadikan pemimpin? Akan kau angkat menjadi seorang pelindung? Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir menjadi pelindung, penolong, min dunil mu'minin, dari selain orang-orang yang beriman. Maksudnya, kalau orang yang beriman itu butuh pelindung, butuh pemimpin, butuh penolong, ambillah, angkatlah yang beriman juga. Jangan mengangkat orang-orang yang kafir. Apa kata Allah? Ayabtaghuna 'indahum. Itu kalimat istifham, Pak. Apakah? Adakah? Yabtaghuna, mereka mencari, indahum, di sisi mereka, orang-orang kafir itu. Apakah kamu akan mencari di sisi orang kafir itu al-izzah, cari kemuliaan? Mungkinkah orang yang beriman apabila memilih penolong, pelindung, pemimpin orang-orang kafir, kalian akan mendapatkan kejayaan? Ketahuilah, fa innal izzata, maka sesungguhnya kekuatan, izzah itu kebesaran yang mempunyai kekuatan, Pak. Fa innal izzata, maka sesungguhnya kekuatan, kejayaan, kemuliaan, lillah, itu kepunyaan Allah, jami'a, seluruhnya. Orang-orang Islam tidak akan mendapatkan kejayaan, kekuatan apabila mereka dilindungi oleh orang-orang kafir. Mereka cari penolong kepada orang-orang kafir. Ini surat An-Nisa ayat 140, ayat 139.
Jadi jangan mengharapkan kejayaan, kekuatan, kebesaran, kemuliaan itu dari orang kafir. Oleh karena itu, kalau kamu mengangkat, menjadikan, mencari penolong kepada orang-orang kafir selain orang-orang yang beriman, maka kamu tidak akan mendapatkan kejayaan, kekuatan, kemuliaan. Karena orang kafir itu sifatnya ya amanu summa kafaru, summa amanu summa kafaru, summa zdadu kufra. Akhirnya kafirnya itu, kata orang Jawa, kafir kawa'awu. Lah orang kafir tidak mungkin membantu kejayaan orang Islam, itu tidak mungkin, Pak. Zaman Nabi menyerang itu, memusuhi. Setelah Nabi punya fals, punya izzah, Nabi diizinkan untuk mempertahankan diri, membela diri bila perlu menyerang mereka. Sehingga Nabi di Madinah mengalami beberapa kali peperangan, dimulai dari perang Badar, ya, kemudian perang Uhud, perang Ahzab, perang Khaybar, dan lain-lain. Nabi sendiri yang jadi komandannya itu 27 kali, Pak. Dan selama dakwah Islam di Madinah itu selalu diganggu oleh orang-orang kafir. Nah, provokatornya orang-orang munafik. Orang munafik itu kalau perang tidak berani di depan, Pak. Orang-orang disuruh depan, lalu dihubungi dari belakang, dikompori. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin di Madinah yang sudah bisa membawa kaum muslimin, muhajirin dan kalau ansor, orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan amal soleh sesuai dengan petunjuk beliau, itu selalu diganggu orang-orang kafir. Orang kafir ini asalnya dari orang kafir munafik yang tinggal di Madinah bersama-sama Nabi. Yang kedua, kafaru min ahlil kitab, orang-orang kafir ahlul kitab Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, ya. Tokohnya adalah Huyai bin Akhtab. Lalu orang munafik dan orang-orang kafaru min ahli kitab itu mengajak kepada orang-orang Mekah yang masih kafir, di antaranya yang paling kafir itu Bani Ghatfan. Itu diajak menyerang bersama-sama. Mereka sendiri tidak berani, Pak. Tapi dia selalu menghubungi, berkoalisi untuk menghancurkan Islam. Nah, kalau Islam itu dihancurkan, bila sudah punya kekuatan, uzina lilladzina yuqatilunahum bi'annahum qutilu, bi'annahum zulimu. Sekarang kamu diizinkan memerangi mereka karena kamu sekalian dizolimi. Nah, di sini peringatan, orang-orang kafir itu tidak akan membela orang Islam, tidak akan, Pak. Ada buku yaitu yang menerangkan Dammirul Islam wa abidu ahlahu. Hancurkan Islam dan perbudak umatnya. Ini buku sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sudah ada itu. Dammirul Islam, hancurkan Islam, wa abidu ahlahu, dan perbudaklah penduduknya. Jadi kalau orang yang beriman mencari penolong orang-orang yang kafir, wa abidu, mereka akan memperbudak kalian. Tenaganya diperas, gajinya sedikit. Demo tidak kuat, kenapa? Mereka diperbudak. Ingat penjajahan Belanda. Apa untungnya Indonesia dijajah Belanda? 350 tahun. Kaum muslimin berjuang, di antaranya Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan para ulama yang lain. Memakan waktu 350 tahun. 3 generasi itu. Indonesia dikeruk semua hasil-hasil buminya.
Kemudian mereka menyebarkan agama mereka di sini. Orang Indonesia berapa yang dihukum mati? Berapa yang dijadikan apa, Pak? Kerja keras itu namanya pramusa dulu ya. Saya tidak tahu itu, saya belum ada. Kerja rodi zaman Inggris ya itu. Wabidu ahlahu. Perbudaklah umatnya. Lalu agamanya dihalang-halangi. Karena ajaran Islam itu tidak bisa dibendung, Pak. Islam itu bisa diajarkan sirriyah, bisa jahriyah. Diterangkan dengan diam-diam, diterangkan dengan terang-terangan, bisa. Islam tidak akan bisa ajarannya tidak akan bisa dihancurkan. Orangnya yang bisa. Nah, oleh karena itu, zaman Belanda dulu tidak boleh, Pak, mengaji Quran diterjemah itu. Ditakut-takuti. Kamu gila nanti kalau belajar Quran pakai diterjemahkan, itu gila kamu nanti. Orang-orang haji kalau pulang diperiksa. Tidak boleh membawa kitab-kitab yang ada sunnah, tafsir, hadis, dilarang tuh. Lalu karena untuk menghancurkan Islam itu tidak bisa, maka orang Islam diperbudak, diperbodoh. Boleh sholat tapi harus jenjeng sholatnya. Sholatnya harus keliru. Tidak boleh sholat khusyuk-khusyuk doa. Kalau doa tidak perlu tahu artinya. Nah, orang doa tidak tahu artinya bagaimana, Pak? Nah, kemudian bangkitlah kaum muslimin, perang Padri, perang Diponegoro dan lain-lainnya, sampai dengan perang kemerdekaan itu umat Islam sangat besar, yaitu jasanya untuk mengusir penjajahan. Nah, penjajah itu sifat kafir, Pak, itu. Di mana-mana di Asia ini dijajah oleh orang Eropa, India dijajah Inggris, Malaysia. Nah, oleh karena itu di sini diingatkan oleh Allah, alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang yang menjadikan orang kafir menjadi pelindung, pemimpin, penolong min dunil mu'minin, selain dari orang-orang yang beriman, diingatkan oleh Allah. Apakah kamu mengangkat orang-orang kafir itu ingin mencari kejayaan, mencari kekuatan? Ayabtaghunal izzata fa innal izzata, karena sesungguhnya izzah itu, kekuatan itu, kejayaan itu, kemuliaan itu lillah, milik Allah. Dan Allah itu tidak boleh dikafiri. Kafir itu musuh Allah. Sedangkan izzah, yaitu kekuatan, boleh juga diartikan kemenangan. Lillah, milik Allah, jami'a, seluruhnya, semua kekuatan itu milik Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah sekalian, coba mari kita angkat terjemah bebasnya ayat 139 yang hitam itu, tulisnya hitam, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi penolong selain daripada orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Maka sesungguhnya kekuatan itu semuanya adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Kok zaman penjajahan begitu ada ngaji begini, Pak? Ya ditangkap kira-kira. Untuk kita diberi kenikmatan, kerahmatan merdeka dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Bahwa kemerdekaan itu atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini. Para jamaah sekalian, ayat 139. Mari kita teruskan ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Wa qad, ini karena terjemahan, Pak, ya, jadi kami mementingkan terjemahan. Wa qad, dan sungguh, nazzala, ia telah menurunkan. Siapa ia itu? Allah. Alaikum,
kepada kamu, atas kamu, fil kitabi, dalam kitab ini, dalam kitab Al-Quran ini. Jadi Allah memberi petunjuk, memberi penjelasan jalan yang lurus itu lewat Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad, dan sungguh, nazzala, ia telah menurunkan, yakni Allah, alaikum, kepada kamu, atas kamu, fil kitabi, dalam kitab ini, artinya kitab Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu di dalamnya tidak ada keraguan-raguan dan menjadi petunjuk buat orang-orang yang muttaqin. Orang kafir tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, mereka ingkar. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. An idza sami'tum, bahwasanya apabila, idza sami'tum, kamu mendengar, ayatillahi, ayat-ayat Allah. Ayat-ayat di sini maksudnya ayat-ayat yang tertulis, Pak, yaitu wahyu ini yang diturunkan dalam kitab itu. Yukfaru biha, diingkarinya. Jadi orang munafik, orang kafir, itu kalau diperdengarkan ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari. Ayat-ayat itu diingkari, katanya nggak bener, nggak cocok dengan program mereka. Nah, program mereka itu menjajah, merampas. Sedangkan program Al-Quran itu adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Memerintahkan hidup tolong menolong dan melarang tolong menolong di bidang kerusakan. Ya tidak mungkin merusak dengan memperbaiki bisa bersatu, tidak mungkin. Loh, apa orang kafir itu tidak membangun? Membangun, Pak. Tapi tidak untuk orang Islam. Orang Islam diperbudak untuk membantu pembangunan mereka. Subhanallah. Oleh karena itu, carilah petunjuk minallah, fa innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk yang benar adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yustahza'u biha. Di samping diingkari ayat-ayat Allah itu, wa yustahza'u biha. Istahza'a, yastahzi'u, yustahza'u artinya diperolok-olokkan, dilecehkan. Apa itu? Itu kan lamunan orang-orang padang pasir. Di zaman Partai Komunis Indonesia masih berdiri, masih jaya, Pak. Itu mereka pernah dalam satu pertemuan mengambil anak, suruh baca Quran. Setelah baca Quran selesai, diikuti dengan pukulan gong, gong. Demikianlah lanunan dari padang pasir, dikatakan begitu. Mestinya kalau ada Islam, sadaqallahul azim, firman Allah itu, ini adalah renungan dari padang pasir. Melecehkan itu. Nah, waktu itu orang Islam masih bercampur, ada orang-orang Islam, ada orang-orang komunis. Ya, orang-orang Islam yang hatinya kuat mesti melawan itu. Orang-orang salat istisqa ditertawakan. Bagaimana? Tidak ada mendung, tidak apa-apa, kok minta hujan itu. Istisqa itu kan salat hujan. Itu pernah saya alami pada waktu masih saya diberi dengan guru di Bojonegoro, Pak. Ada lama tidak turun hujan. Lalu para ulama di kota Bojonegoro itu menganjurkan, yaitu salat istisqa, seluruh jamaah masjid disuruh kumpul di lapangan Kelangon sana. Tiba-tiba ada orang barisan tukang becak itu.
Kira-kira belum mulai. Kemudian setelah mulai kembali. Dia kembali sambil urek mendungerek. Baru istisqa itu. Lah kami anak-anak muda waktu itu langsung berdiri dikejar itu. Mas sampean BTI ya, sampean PKI ya. Lari semua Pak. Nah, orang Islam harus punya izzah Pak, harus punya keberanian. Kalau mereka kita diam saja, terus yustahza'u biha, dilecehkan. Oh minta hujan kok, menundukkan diri di lapangan, lapangan kotor, tempat teletong, dia lecehkan itu. Jadi kalau orang-orang munafik, orang-orang kafir itu diperdengarkan ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari. Lu orang mengingkari ayat-ayat Allah, sedangkan kita ini mencari petunjuk dari ayat Allah. Kenapa dipilih menjadi pelindung? Dipilih menjadi pemimpin. Wa yustahza'u biha, dan mereka melecehkan itu. Quran itu dilecehkan nanti itu. Kan lebih baik bacaan-bacaan Indonesia, bacaan-bacaan huruf Jawa, kok cari huruf Arab? Sehingga dikatakan orang-orang Indonesia yang pergi haji ke Mekah itu dikatakan nyogeno wong Arab itu. Yustahza'u, melecehkan itu. Sekarang tidak berani Pak. Kenapa? Kemerdekaan itu adalah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ditulis dalam Undang-Undang 45 itu. Mereka sekarang tidak berani untuk mengingkari terang-terang. Tapi hatinya kita tidak tahu ya. Hati mereka itu. Nah. Fala taq'udu. Qa'ada yaq'udu. Anta taq'udu. Antum taq'uduna. Ada lamul amri, nunnya dibuang. Fala taq'udu. Maka janganlah kamu duduk ma'ahum, bersama mereka. Ini maksudnya kok bukan duduk jajar begitu Pak. Jangan kerjasama dengan orang-orang yang mengkafiri ayat-ayat Allah. Jangan bekerja sama dengan orang-orang yang melecehkan ayat-ayat Allah. Fala taq'udu ma'hum, kamu jangan duduk bersama mereka. Ya, bukan kok duduk jajar itu enggak Pak. Di dalam bis kita duduk jajar enggak apa-apa, kendaraan umum. Jangan kerjasama. Kalau untuk membangun satu kehidupan masyarakat Islam, jangan kerjasama dengan orang-orang yang mengkafiri ayat-ayat Allah dan orang-orang yang melecehkan ayat-ayat Allah. Kitab-kitab Allah, Al-Quran. Hatta yahudu, hatta sehingga yahudu, ini nunnya dibuang karena ba'da hatta Pak, ini ada aturan ini ya. Hatta yahudu, sehingga mereka memasuki fi hadisin ghairih, dalam pembicaraan lainnya. Artinya kalau kita bertemu dengan orang-orang kafir, lalu mereka menyatakan kekafiran mereka terhadap ayat-ayat itu, atau mereka melecehkan ayat-ayat itu, kita belokkan pembicaraan itu. Kita potong, jangan sampai membicarakan itu terus. Sehingga pembicaraannya berubah, yang tidak bernilai mengkafiri ayat-ayat Allah dan melecehkan ayat-ayat Allah. Innakum, sesungguhnya kamu sekalian, idzan, kalau demikian artinya kalau kamu kerjasama, ada orang kafir mengkafiri ayat-ayat Allah, ngomong demikian, melecehkan demikian, kita ikuti. Idzan mislahum, kalau begitu kamu sama dengan mereka. Jadi kalau ada orang kafir melecehkan Islam, kemudian ada orang kafir mengkafiri, mengingkari ayat-ayat Allah, kita bersama dia, lalu kita diam saja, sama dengan mereka. Mesti harus kita belokkan itu, atau kita beritahu bahwa ayat-ayat ini tujuannya untuk mencari jalan lurus. Kalau perlu Anda saya ajar biar tahu. Atau paling tidak jangan bicarakan itu. Kalau kita tak mampu untuk nahi mungkar, jangan bicarakan itu. Kalau kita diam saja, idzan misluhum, kamu sama dengan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jami'ul munafiqina,
Allah itu yang mengumpulkan al-munafiqina, orang-orang munafik, wal kafirina, dan orang-orang kafir, fi jahannama jami'a, di neraka jahanam seluruhnya. Cuma di antara orang kafir dan orang munafik, kalau dikumpulkan di neraka jahanam itu, yang diletakkan paling dasar itu munafiknya, Pak. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu letaknya di jahanam, tapi paling dasar, dan tidak akan dikeluarkan buat khalidina fiha abada, selamanya. Karena apa? Surga tidak boleh dimasuki orang yang tidak punya iman. Para jamaah sekalian, dalam ayat-ayat ini nanti terusannya masih belum selesai. Nanti akhirnya pada ayat sampai 143. Ini baru sampai ayat 140. Kita perhatikan sedikit penjelasan dari tafsir yang ada di dalam tafsir Departemen Agama. Jadi Departemen Agama itu membuat terjemah, Pak, ya, yang biasa kita miliki ini. Nah, ini terjemah ini. Tapi terjemah dari kalimat per kalimat. Yang kita miliki itu terjemah secara keseluruhan seperti yang ditulis hitam ini. Ada lagi tafsir. Tafsir yang dibuat oleh Departemen Agama itu oleh tim, Pak. Tidak seorang. Tim ahli, para profesor ahli tafsir. Ini. Yang terdiri dari 11 juzuk. Juz 1 sampai 10 itu tafsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian yang ke-11 itu ulumul Quran. Ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Para jamaah sekalian, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang mencari kekuatan, kejayaan, ketahuilah bahwa kejayaan, kemuliaan itu milik Allah. Untuk mencari kekuatan, untuk mencari kejayaan, itu tidak lalu orang seperti merenung terus dapat kejayaan, enggak. Yaitu mempelajari manazzalallahu alaikum fil kitab, mempelajari apa-apa yang ada di dalam kitab, yaitu Al-Quran ini. Di sana kita akan menemukan jalan untuk mencari izzah, mencari kebesaran. Walillahil izzatu walirasulihi wal mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ini surat Al-Munafikun, Pak. Milik Allah kejayaan itu, kekuatan itu, wali rasulihi walil mu'minin, dan oleh Allah akan diberikan kepada Rasul dan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini orang-orang munafik tidak mengerti. Buktinya pada waktu zaman dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi masih berdakwah di Mekah, memang Nabi belum punya kekuatan. Nabi mempelajari petunjuk-petunjuk, diberi petunjuk Allah, pindah ke Madinah. Sebagian pindah ke Habsyi. Dulu saya terangkan ketika tahun hijrah dulu. Di sana orang Islam menjadi kuat. Karena apa? Mau mempelajari hidayatul Quran. Kuat bekerja, kuat berusaha, tahan uji, tahan ideologi, tahan iman. Ketika diberitahu oleh Nabi, kita telah diizinkan untuk menyerang orang-orang kafir karena mereka menganiaya kamu. Mulailah mereka bergerak. Akhir daripada perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mekah terbuka. Abu Sufyan, tokoh daripada orang kafir Mekah yang berulang kali menyerang Nabi Muhammad, akhirnya masuk Islam. Orang-orang Yahudi Ahlul Kitab, Huyai bin Akhtab, karena mereka tetap untuk melecehkan Islam, dibunuh oleh Nabi. Anaknya Huyai bin Akhtab, karena dia tunduk menjadi tawanan kaum muslimin, dimerdekakan oleh Nabi dan akhirnya menjadi istri Nabi. Wah, Nabi itu jahat, kalau itu mertuanya dibunuh. Oh, itu musuhnya Islam itu. Nah, anaknya itu seorang menjadi muslimah yang taat, dihormati. Ayahnya dipenggal. Karena apa? Mereka itu menjadi provokator untuk menghadapi, melecehkan dan mengkafiri ayat-ayat Allah.
caranya dengan cara munafik, pura-pura Islam tetapi menggerogoti Islam dari dalam Islam sendiri. Para jamaah yang terhormat, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairuh. Ini di dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-An'am, senada dengan ayat tadi itu. Apabila kamu berkumpul dengan mereka, lalu mereka mengkafiri ayat-ayat Allah, mereka melecehkan ayat Allah, supaya kau berpaling. Kalau tidak bisa mencegah, pergi, tinggal itu. Kalau tetap kumpul di situ, nah, faidan misluhum, kamu sama dengan mereka. Lah konco akrab Pak ya, konco dagangan ini. Kalau kamu berkawan dengan mereka, tidak akan menguntungkan kamu ini. Orang kafir tujuannya itu damirul Islam wa abidu ahlahu, hancurkan Islam dan perbudaklah mereka. Itu artinya kalau bisa umat Islam bisa dijadikan buruh terus, dijadikan pembantu-pembantu mereka, suruh kerja keras lalu digaji sedikit. Ini para jamaah yang terhormat, Al-Quran, nah di sini nih berarti Islam itu mengandung perjuangan, Pak. Membebaskan diri dari tekanan orang-orang kafir. Dan kalau memang ikhlas, kekuatan itu milik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan Nabi yang ikhlas dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, barangkali ini dulu yang kita sampaikan untuk kita menyelesaikan insyaallah pada majelis mendatang, itu pada ayat berikutnya sampai dengan ayat 143. Ini baru sampai pada ayat 140 yang menerangkan keburukan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.